Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Zulhindri Kamus, SPDMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Fisika. Perkenalkan, saya Oriana Ayu Andira dengan NIM 2303015 akan presentasikan proyek akhir saya yaitu mengenai Archimedes dan hukum apung, relevansi dalam teknologi kapal selam dan energi laut. Adapun pokok bahasan saya pada materi kali ini, yang pertama yaitu mengenai biografi tokoh atau deskripsi penemuannya, yang kedua konteks sejarah dan perkembangan teorinya, yang ketiga dampak teknologi, baik itu di masa lalu, sekarang, maupun prediksi untuk masa depan, dan yang terakhir yaitu mengenai refleksi kritis, baik itu manfaat, risiko, dan dilema etisnya. Baik, langsung saja untuk pokok bahasan pertama, yaitu biografi tokoh atau deskripsi penemuannya. Baik, untuk yang pertama kita membahas terlebih dahulu untuk biografi Archimedes. Archimedes kurang lebih pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah, khususnya dalam matematika dan fisika klasik. Ia lahir di Skrakus dan pernah menempuh pendidikan di Alexandria, tempat ia berinteraksi dasar pemikirannya. Eh, Archimedes ini dikenal sebagai ilmuwan yang mampu memadukan teori matematika dan aplikasi praktis yang ditunjukkan melalui penemuannya, seperti sekrup Archimedes, katrol majemuk, maupun berbagai mesin perang lainnya. Kisah Eureka muncul ketika ia menemukan hubungan antara air yang berpindah dan volume benda yang terendam, yang kemudian melahirkan hukum Archimedes. Ia meninggal saat penaklukan Skrakus oleh Romawi dan dikenang sebagai pelopor mekanika fluida dan hidrostatika. Untuk pembahasan pertama, yang selanjutnya yaitu deskripsi penemuan hukum apung atau prinsip Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida mengalami gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan, yang muncul karena perbedaan tekanan pada bagian atas dan bawah benda. Yang mana prinsip ini dirumuskan sebagai Fa sama dengan rho F dikali gravitasi dikali V, dan menentukan apakah benda akan terapung atau tenggelam. Penjelasan lengkapnya terdapat dalam karya On Fluting Bodies yang menjadi dasar hidrostatika, yang mana hukum ini sangat penting dalam teknologi modern, terutama dalam perancangan kapal, pelampung, dan alat ukur densitas. Yang ketiga, relevansi terhadap teknologi kapal selam dan energi laut. Prinsip Archimedes tetap menjadi dasar teknologi kapal selam modern. Kapal selam mengatur kedalamannya menggunakan ballast tank yang dapat diisi air atau udara untuk mengubah massa jenis total kapal. Ketika tangki diisi air, kapal akan tenggelam. Ketika diisi udara, kapal akan naik. Mekanisme ini sepenuhnya bekerja berdasarkan keseimbangan antara gaya berat dan gaya apungnya. Baik, untuk pokok pembahasan kedua yaitu konteks sejarah dan perkembangan teorinya. Yang pertama yaitu kita bahas terlebih dahulu tentang konteks sejarah penemuan dan kehidupan Archimedes. Archimedes ini merupakan ilmuwan besar dari Skrakus yang meletakkan dasar penting bagi hidrostatika dan mekanika fluida. Melalui pendekatan matematis dan observasi, ia merumuskan prinsip Archimedes yang menyatakan bahwa benda di dalam fluida mengalami gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Sehingga kisah legendaris Eureka saat melihat air meluap di bak mandi menggambarkan
awal munculnya ide tersebut. Pemikirannya kemudian dibukukan dalam On Fleeting Bodies yang menjadi karya penting dalam sejarah ilmu fisika. Kemudian yang kedua itu tentang perkembangan teori dan kontribusi terhadap ilmu hidrostatika tadi. Karya On Fleeting Bodies yang menjelaskan dasar-dasar keseimbangan dan stabilitas benda dalam fluida, serta bagaimana gaya apung itu muncul akibat perbedaan tekanan fluida. Prinsip Archimedes ini kemudian menjadi fondasi hidrostatika dan dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh seperti Pascal, Huygens, dan Bernoulli untuk memahami dinamika fluida dan stabilitas kapal. Kemudian perkembangannya ini berperan besar dalam teknologi kelautan, khususnya dalam perancangan kapal dan struktur apung yang mengandalkan keseimbangan antara gaya berat dan gaya apung. Untuk yang ketiga itu ada relevansi dalam teknologi kapal selam. Prinsip Archimedes menjadi dasar utama teknologi kapal selam yang mengatur massa jenis melalui balas tank. Tangki berisi air ini membuat kapal tenggelam, sedangkan tangki berisi udara itu membuat kapal naik. Stabilitas kapal selam juga ditentukan oleh hubungan antara pusat massa dan pusat apung. Yang mana semakin rendah pusat massa dibanding pusat apung, maka semakin stabillah kapal tersebut. Secara keseluruhan, desain dan pengoperasian kapal selam modern sangat bergantung pada prinsip gaya apung dan keseimbangan yang pertama kali dijelaskan oleh Archimedes tersebut. Yang keempat itu ada relevansi dalam teknologi energi laut, yang mana prinsip Archimedes juga berperan penting dalam teknologi energi laut, terutama pada pembangkit energi gelombang yang memanfaatkan pelampung apung. Pelampung ini bergerak naik turun mengikuti gelombang karena perubahan gaya apung, dan gerakan ini diubah menjadi energi listrik melalui generator atau sistem hidrolik. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya penting dalam fisika klasik, tetapi juga menjadi dasar bagi perkembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Baik, selanjutnya masuk kepada topik ketiga, yaitu analisis dampak teknologi, Archimedes, dan hukum apung. Yang pertama, kita bahas dulu tentang dampak teknologi di masa lalu. Yang bagian A itu ada perubahan paradigma perkapalan dan rekayasa praktis, yang mana prinsip Archimedes mengubah pemahaman pengapungan dari sekedar konsep kualitatif menjadi dasar kuantitatif, yang mana memungkinkan perhitungan bentuk lampung, kapasitas muatan, dan stabilitas kapal tersebut. Selain itu, prinsip ini juga melahirkan metode pengukuran massa jenis melalui perpindahan volume yang sangat berguna di laboratorium dan teknik praktis. Bagian yang B, ada aplikasi teknis awal atau balas dan prinsip naik tenggelam. Pemahaman tentang pengaturan massa jenis untuk membuat benda naik atau tenggelam menjadi dasar dari konsep balas tank pada kapal selam. Meskipun teknologi kini lebih kompleks, di dasar mengisi dan atau mengosongkan rongga untuk mengubah densitas berasal dari prinsip Archimedes tersebut. Secara keseluruhan, prinsip ini mengubah pelayaran dari praktis empiris menjadi disiplin teknik yang terubur dan sistematis. Yang bagian keduanya yaitu ada dampak teknologi sekarang. Yang bagian A, kapal selam, AUF, dan desain lambung modern. Kapal selam ini mengatur kedalaman dan orientasinya melalui balas tank, serta pengaturan pusat massa dan pusat apung. AUF atau ROV menggunakan prinsip buoyancy untuk mencapai netral buoyancy dengan teknologi balas variabel dan material berongga untuk efisiensi energi dan kontrol yang presisi. Yang bagian B itu ada energi laut atau WEC dan tidal devices, yang mana
Ini memanfaatkan pelampung apung yang bergerak mengikuti gelombang, mengubah variasi gaya apung menjadi energi listrik, sehingga efisiensi sistem sangat bergantung pada desain geometri pelampung, resonansi mekanis, dan dinamika fluida di sekitarnya. Baik, yang bagian ketiga ada prediksi dampak teknologi di masa depan. Dia itu ada dua, yang bagian A itu teknologi kapal dan kendaraan bawah laut, yang mana kapal dan AUF masa depan diprediksi memakai smart, material, dan lambung adiktif yang dapat mengatur gaya apung dan mengurangi hambatan. Sistem Baoyanki tersebut akan menjadi lebih efisien dan memungkinkan AUF beroperasi lebih lama untuk riset dan komersialnya. Untuk yang kedua, untuk yang bagian BI-nya itu ada energi laut yang lebih matang dan terinteraksi. Yang mana pada ini efisiensi WAC itu akan meningkat lewat optimasi bentuk, kontrol adiktif, dan penyimpangan energi ke depan. Ke depan, WEC dapat diintegrasikan dengan turbin angin, offshore, dan platform energi laut terpadu. Untuk bagian yang ketiga, yaitu ada prediksi dampak teknologi di masa depan. Uh, yang bagian C-nya itu ada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang mana energi laut itu berpotensi besar bagi negara kepulauan sebagai sumber energi terdesentralisasi. Namun, pengembangan teknologi harus mempertimbangkan dampak ekologis seperti perubahan habitat, biofouling, dan gangguan biota laut, serta membutuhkan regulasi yang mendukung keberlanjutan dan keselamatannya. Baik, masuk kita pada topik bahasan terakhir, yaitu refleksi kritis, Archimedes, dan hukum apung. Yang pertama, manfaat ilmiah dan sosialnya terlebih dahulu. Yang bagian A-nya itu ada fondasi ilmiah dan teknologis, yang mana hukum Archimedes menjadi dasar perhitungan stabilitas, daya apung, dan perilaku fluida pada kapal, kapal selam, dan struktur lepas pantai. Prinsip ini juga digunakan dalam desain bales kapal selam, teknologi energi gelombang seperti WEC, serta metode pengukuran massa jenis dalam penelitian ilmiah. Yang bagian B itu dampak sosial dan ekonomi. Prinsip Archimedes mendukung transportasi laut yang lebih efisien, sehingga pengembangan energi laut terbarukan yang mengurangi ketergantungan pada fosil, serta kemajuan pendidikan dan riset karena konsep ini tetap menjadi bagian penting dalam pembelajaran sains. Yang kedua, ada risiko dan dampak negatifnya. Bagian A-nya itu dampak lingkungan laut. Teknologi kapal selam dan energi laut dapat mengganggu ekosistem melalui perubahan pola arus, gangguan migrasi biota, kebisingan bawah air, serta risiko korosi dan pencemaran bahkan kimia dari struktur komponen logam. Untuk bagian B itu ada risiko teknis dan keselamatannya, yang mana sistem balas yang gagal, tekanan ekstrim di kedalaman laut, serta potensi kerusakan perangkat OSC akibat gelombang besar atau badai menjadi risiko utama yang dapat membahayakan keselamatan dan menimbulkan kerugian besar. Yang ketiga ada risiko sosial ekonomi. Energi gelombang masih memiliki biaya produksi tinggi dan efisiensi rendah, sehingga akses dan penerapannya belum merata, terutama di negara berkembang yang masih bergantung pada investasi dan teknologi asing. Yang terakhir itu tentang dilema etisnya, yang mana pada bagian A ini penggunaan prinsip ilmiah untuk kepentingan militer. Di sini prinsip Archimedes itu dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi militer seperti kapal selam dan torpedo, yang mana menimbulkan dilema etis karena ilmu pengetahuan yang netral digunakan sebagai alat perangnya. Yang bagian B itu ada dilema energi dan ekologi, yang mana pemanfaatan laut untuk energi menimbulkan pertanyaan etis terkait dampak ekologis jangka panjang, seperti perubahan arus dan penurunan biodiversitas yang harus dipertimbangkan sebelum pembangunan teknologi itu dilakukan.
Oh, yang ke bagian C itu ada keadilan dan pemerataan teknologi, di mana pada ini dibahas kemajuan teknologi laut tidak merata dengan negara maju lebih mampu mengembangkan riset dan infrastruktur dibanding negara berkembang, sehingga menciptakan ketimbangan dalam akses dan penguasaan teknologi. Baik, sekianlah penjelasan tentang topik proyek akhir saya. Dapat kita simpulkan bahwa prinsip Archimedes ini menjadi kondisi utama hidrostatika dan mekanika fluida. Di sini menjelaskan bahwa benda dalam fluida mengalami gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Temuan ini berkembang menjadi dasar perancangan kapal, kapal selam, alat ukur densitas, serta teknologi kelautan dan energi gelombang modern. Namun, penerapan ini menghadirkan tantangan lingkungan, teknis, dan etis seperti potensi gangguan ekosistem, biaya tinggi, serta dilema penggunaan dalam teknologi militer. Karena itu, meskipun prinsip Archimedes sangat penting bagi kemajuan sains dan teknologi, penerapannya juga perlu diarahkan secara bijaksana agar tetap selaras dengan keberlanjutan dan keselamatannya. Baik, sekianlah penjelasan topik pembahasan proyek akhir saya. Saya sudahi. Salah dan yang mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.